wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat untuk hari ini. Semangat. Baik, perkenalkan nama Ibu ya Umi ya. Di sini Ibu akan memberi penyuluhan tentang keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Sebelum itu, sebelum ke materi, di sini Ibu akan memberi sedikit gambaran tentang keluarga. Ada di sini punya keluarga? Baik, di mana keluarga itu adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang ya, belajar tentang segala hal itu di dalam keluarga ya. Baik, tadi tentang keluarga. Adik-adik di sini sayang sama keluarga? Sayang. Di mana kalau adik-adik sayang dengan keluarga itu, adik-adik harus menjaga nama baik keluarga. Karena keluarga itu salah satu yang harus kita pertahankan ya, harus kita jaga nama baiknya, di mana tidak menutup kemungkinan kita ini menjadi nanti yang dapat terdampak dari narkoba ya. Baik, apa itu narkoba? Ada nggak sih yang pernah adik-adik tahu tentang narkoba? Perkenalkan, nama saya Febriana Muriajus. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Narkoba, karena penggunaan narkoba merusak organ tubuh dan otak. Bagus ya, sudah ada yang mengetahui tentang narkoba. Nah, di mana narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ya. Di mana narkoba itu tadi ada narkotika. Narkotika itu yang termasuk dalam narkotika itu adalah semacam sabu, putau. Nah, itu mungkin yang adik-adik lihat dalam media sosial, ada kan yang anak-anak yang sudah kecandu narkoba itu seperti apa ya. Nah, di psikotropika ini termasuk yang lem yang menghirup lem atau semacam obat-obatan yang dicampur dengan minuman. Nah, itu ya yang termasuk dengan psikotropika. Sekarang kalau zat adiktif. Nah, adiktif itu yang termaksud di dalamnya adalah rokok. Ada nggak di sini yang laki-laki rokok? Yang sudah merokok? Oh, belum ada, masya Allah ya, hebat ya. Nah, itu kalau apabila adik-adik sudah melakukan itu, berarti adik-adik sudah terjarah namanya narkoba. Karena di dalam rokok itu terdapat zat apa? Zat apa? Adiktif tadi, yang membuat kita kecandu. Narkoba itu mencandu, zat-zat yang membuat kita kecandu ya, menjadi candu, pengen lagi, pengen mencoba lagi ya, pengen mencoba lagi. Nah, seperti ini nih, stop, mari stop narkoba ya. Di sini narkoba itu banyak sekali dampak-dampaknya pada kita ya, terutama adalah merusak otak dan tubuh kita. Apabila kita sudah terkena narkoba, maka otak kita itu menjadi rusak ya, tubuh kita lemas ya, malas berpikir kita. Nah, karena kita pengen mencoba lagi ya. Terus yang selanjutnya menurunkan prestasi belajar. Adik-adik malas dalam belajar ya, karena tadi pengen apa? Pengen mencoba, akhirnya hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak adik-adik lakukan
lakukan, adik-adik lakukan ya. Dengan tadi membolos sekolah. Nah, ya. Baik, untuk selanjutnya merusak hubungan teman dan keluarga, teman kita. Apabila kita sudah kecandu, mau nggak teman kita berteman dengan kita? Tidak mau, ya. Keluarga juga yang merusak karena orang yang kecandu itu kata-katanya tidak baik, ya. Terus tindakannya pasti tidak baik juga, ya. Baik. Yang ini, yang yang termasuk itu adalah menghancurkan masa depan adik-adik. Nah, candu narkoba itu menghancurkan masa depan adik-adik. Kenapa kok bisa menghancurkan masa depan? Karena kecandu narkoba itu bisa dipenjara. Terus apalagi mengakibatkan yang fatal, kematian. Nah, rugi gak? Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Maka dari itu adik-adik ya, kita sebagai generasi penerus, generasi bangsa ya, kita harus ikut andil ya. Kita harus punya peran penting, yaitu apa? Memerangi yang namanya apa? Narkoba tadi ya. Di sini narkoba itu memang sangat membunuh kita ya, adik. Makanya dari itu ibu mengadakan penyuluhan agar adik-adik tahu ya tentang narkoba ya. Baik. Nah, ini adik-adik apabila kita tadi dapat menghindari, maka hidup kita adalah menjadi sehat. Hidup sehat tanpa narkoba ya. Nah, peran penting kita nih, peran kita sebagai remaja, sebagai anak-anak. Nah, bagaimana dalam mencegah yang namanya narkoba? Yang pertama adalah menjadi teladan yang baik. Bagi siapa tadi? Bagi diri kita sendiri. Dan bagi siapa lagi? Yang terutama adalah keluarga. Terus siapa lagi kalau adik-adik? Sekolah. Terus yang terakhir adalah bangsa, di mana tutur katanya kita menjadi teladan, contoh adik-adik ya, contoh yang baik bagi teman kita, bagi guru kita ya, menjadi contoh atau teladan yang baik. Nah, menjalin komunikasi yang hangat ya adik-adik, dengan kita memerangi tadi ya, peran kita itu adalah menjalin komunikasi yang baik ya, dimana kadang kita ini tidak sadar untuk berkata yang tidak baik. Nah, menjalinnya dengan siapa kita? Ayo, menjalin kata-kata yang baik, komunikasi itu pertama dengan siapa? Terutama kita hidup di mana sih? Dalam keluarga, dengan orang tua kita, tidak meninggikan suara. Ya, ada di sini yang kalau diperintah mamanya suka marah-marah. Hebat kalau tidak ada ya. Yang ketawa-tawa nih. Nah, ya, ada mungkin yang dinasehati orang tua masih membantah. Ada? Tidak, Masya Allah, semuanya hebat ya. Insya Allah menjadi generasi penerus bangsa ya. Nah, terus memberi kasih sayang dan perhatian. Nah, ini ya, memberi kasih sayang, terutama kasih sayang kepada siapa? Tadi yang utama kepada siapa sih? Keluarga ya. Karena kita banyak belajar tentang kehidupan itu di dalam keluarga. Kasih sayang, berkasih sayang. Misalkan nih adik-adik mau berangkat sekolah, apa tanggung jawab adik-adik? Kalau di rumah apa tanggung jawabnya? Ayo, tanggung jawabnya apa?
yang Islam, nah itu tidak lupa untuk menjalankan ibadah. Yang Katolik Protestan kemana? Ke gereja. Nah itu jangan ditinggalkan. Nah di situ kita akan mendapatkan siraman rohani. Bagaimana sih kita ini menjadi remaja atau anak-anak yang dapat tidak dapat nanti untuk menjadi pemakai narkoba, ya. Baik, di situ pemakai narkoba tadi ada juga yang di penjara. Nah di situ udah ada pasalnya, ya. Pasal Undang-Undang pasal 35 tahun 2009. Nah itu adalah pasal tentang narkoba, ya. Baik, di sini nih Ibu akan melihatkan ini anak yang kecandu narkoba. Nah, bagaimana kita menjadi anak untuk mewujudkan bebas narkoba? Yang pertama adalah berani menolak ajakan teman yang tidak baik, ya. Kalau ada teman kita merokok, enggak, ya. Baik, dari siapa? Dari diri kita sendiri. Baik, terus pilih teman yang berakhlak yang baik. Enggak apa-apa temannya sedikit adik-adik. Yang penting teman itu baik, ya. Terus isi waktu dengan kegiatan yang positif. Misalkan adik-adik kalau di sekolah ada ekstrakurikuler, di situ, ya, ikutin adik-adik supaya kita tidak terkena dampaknya, ya. Terus menjadi contoh atau teladan yang baik bagi keluarga. Nih, terus saling mengingatkan bila ada teman yang mulai salah. Ingatkan apabila teman kita ada yang terjerumus ke dalamnya atau ciri-cirinya. Nah sudah tidak konsentrasi. Nah seperti itu. Adik-adik kalau di sekolah kalau mengetahui lapornya ke siapa? Guru, ya. Nanti kalau guru sudah tidak bisa menindaklanjuti, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, ya. Baik, itu tentang narkoba yang telah Ibu sampaikan, ya. Terus menjadi generasi yang baik, yang bersemangat, berprestasi dengan melawan apa tadi? Narkoba tidak sampai kepada diri kita, ya. Baik, ada yang mau tanya mungkin dari penjelasan guru? Perkenalkan, nama saya Kamila Hanifah, saya dari kelas 7. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengingatkan teman kita apabila mendapat pengaruh narkoba? Ya baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana mengingatkan teman kita apabila teman kita mendapat pengaruh narkoba? Diingatkan dengan cara baik. Apabila tidak bisa bagaimana, Bu? Nah, adik-adik tadi sudah Ibu katakan, apabila tidak bisa diingatkan, maka adik-adik boleh melapor kepada pihak yang berwajib. Baik, itu ya Mbak. Ada lagi mungkin? Perkenalkan, nama saya Widya Aura Febriani. Saya dari kelas 7 ingin bertanya, bagaimana cara kita mewujudkan agar menjadi anak yang bebas dari narkoba? Ya baik, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana mewujudkan agar kita menjadi anak yang terbebas dari narkoba, ya. Bagaimana tadi caranya? Kita yaitu kita berkegiatan yang positif. Tadi kita misalkan yang Islam ke mana? Ke masjid. Yang Katolik Protestan mungkin hari Minggunya sekolah Minggu, ke gereja. Nah, hal-hal positif ya Pak yang harus kita lakukan. Seperti tadi ekstrakurikuler. Nah, adik-adik ikuti apabila diadakan di sekolah. Baik, itu saja. Nah, kita yel-yel ya. Yel-yel. Ya, baik.
Keluarga sehat? Ya, baik. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan ya. Tetap semangat. Tetap semangat menjadi generasi bangsa ya. Terus banggakan keluarga yang pertama, yang kedua adalah yang pertama orang tua, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah sekolah, dan yang keempat adalah bangsa ya. Terus adik-adik menjadi jati diri kita sendiri, berani menolak narkoba. Baik, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.